Shalom semuanya. Halo Pak. Ya, suara siapa ini agak lemes si Bu Eni Praptining sih ya? Sakit ya? Ya. Kurang enak badannya. Oke, si Bu Eni Bekasi lagi ada tamu ya? Iya Pak. Ya, berharap nanti bisa nyusul ya. Pak Titius lagi latihan di gereja ya, Bu Walinang ya? Iya. Oke, kita tak bersemangat ya, kita sudah bersembilan ya. Oke, kita berharap yang lain nanti menyusul ya. Malam ini saya pengen kasih kesempatan, siapa tahu ada permohonan doa yang urgent dari kita untuk didoakan pada malam hari ini. Sudah cukup lama saya nggak kasih ruang. Ada? Kesehatan aja. Ya. Iya. Oke, untuk Bu Eni Praptining sih ya. Oke, Bu Sherly baru bergabung itu tuh. Oke. Kalau gitu kita mulai saja, berharap nanti Bu Eni Bekasi dan yang lain bisa nyusul ya. Lagunya juga udah nggak begitu baru ya. Udah lagu lama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
yang telah memotivasi setiap kami ya Tuhan. Kami mau terus setia melakukan ini ya Tuhan, sampai kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami selesai. Kami serahkan ya Tuhan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mulai pertemuan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mau minta ya Tuhan untuk perlindungan kuasa darah Yesus untuk jaringan internet ya Tuhan, supaya sepanjang pertemuan doa ini Tuhan tidak ada gangguan internet. Juga kami serahkan cuaca ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga kelistrikan, segala sesuatu yang mendukung pertemuan doa kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan kuasa darah Yesus, dan kami mau ikat patahkan dan juga segala bentuk siasat jahat yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa kami ini, apapun bentuknya. Kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta ya Tuhan supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui pernyataan kuasa-Mu ya Tuhan, juga hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan lewat pertemuan doa ini ada roh yang dibangkitkan ya Tuhan. Roh kami dibangkitkan, jiwa kami kembali disemangati ya Tuhan, untuk terus berlari-lari pada panggilan kami, pada panggilan kami ya Tuhan, untuk menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sepakat, kami mau tundukkan setiap pikiran yang melayang-layang di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kuduskan Tuhan seluruh kehidupan kami, supaya kami layak Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu lewat penyembahan, biar setiap hati hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan, memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan, lewat mazmur dan doa-doa kami, ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku penghormatan kepada ya Allah.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang Kau kirimkan di dalam hati kami, mendiami kami, menjaga kami, adalah bukti yang nyata, bukti yang penuh bahwa Engkau dengan kami adalah satu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan apa yang Engkau sudah perbuat ya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh di luar pemikiran kami. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang perkasa, pencipta segala yang ada, Rohnya berdiam di dalam diri kami. Betapa beruntungnya kami ya Tuhan. Betapa berharganya hidup kami di hadapan. Betapa kami dipercayai oleh Tuhan untuk menjadi tempat kediaman bagi Roh-Nya yang kudus. Kami berharga di hadapan. Oh, we are important. Oh Tuhan, kami penting ya Tuhan di dalam pandangan-Mu ya Tuhan. We are precious. Kami berharga, bernilai ya Tuhan di mata-Mu. Engkau tempatkan Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami terus menyadari bahwa diri kami ini berharga dan bernilai di mata Tuhan. Biar kami terus Tuhan semakin hari semakin menyatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sebab pada akhirnya tujuan hidup kami adalah bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Immanuel, Roh-Mu yang kudus ada di dalam diri kami. Karena itu kami mau menguduskan hidup kami bagi. Kami mau ya Tuhan hidup seperti yang Kau kehendaki. Paulus katakan itu kepada jemaat di Tesalonika, supaya hidupmu seturut dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Itulah yang kami harus kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Engkau, mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Hidup seperti Tuhan kehendaki kami hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Terlebih ya Tuhan, mengejar pengenalan dengan Engkau. Thank you ya Tuhan untuk panggilan itu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Nyatakan lebih lagi Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan Engkau lebih dalam lagi, lebih nyata lagi ya Tuhan. Oh thank you Lord Jesus, thank you Lord. Serahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kami malam hari ini mendapatkan sesuatu yang berharga dari persekutuan doa ini. Jiwa kami disegarkan, roh kami dibangkitkan kembali, roh kami diberi makan. Ketika kami bersekutu ya Tuhan, ada transfer spirit yang akan menguatkan roh yang satu dengan yang lain. Kami berkumpul bersama. Sesungguhnya ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang lebih dahsyat ketika kami berkumpul. Bagaimana roh kami ya Tuhan saling menyala dengan satu dengan yang lain, sehingga yang satu dikuatkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, sehingga kami bangkit bersama-sama ya Tuhan.
Kami tahu bahwa Engkau bertahta di atas pujian umat. Ketika kami menyembah Engkau, Roh-Mu yang kudus itu berperkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Biar pengakuan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau yang lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengakuan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Thank you, Lord. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah, terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta.
serahkan semua aktivitas yang kami akan kerjakan selama pertemuan doa. Kami minta supaya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dan sampaikan isi hati-Mu, Kau yang menuntun kami juga ketika berdoa. Kami tahu dan kami mau belajar percaya semua yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan, semua perkumpulan yang kami lakukan di dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan hadir di dalamnya dan tidak ada satupun yang berlalu sia-sia. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini sih suaranya cukup jelas ya, tapi mungkin beda-beda salurannya ya. Suara yang ikut nyanyi nggak begitu kedengaran. Mungkin di sana sinyal kurang itu ya. Bu Alinang ya, sama siapa harusnya singer? Bu Edi Pratama. Oh iya, oke. Dengan Pak Titus kalau nggak salah ya? Iya seperti. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Hari ini saya lagi kemarin kan agak terputus jaringannya, jadi saya agak sedikit ubah posisi handphone yang satu buat pertemuan doa, jadi sedikit agak penyesuaian diri sayanya di sini ya. Oke, seperti biasa sebelum kita berdoa, saya akan bagikan beberapa berkat rohani yang saya turunkan dulu. Berkat rohani yang saya dapatkan ya, baik dari pembacaan firman Tuhan dan juga dari video Brandon ya. Yang pertama dari firman Tuhan yang saya sudah sebutkan tadi di doa ya. Hal-hal sederhana saja yang saya tahu bahwa lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, hanya satu yang perlu kita kerjakan akhir-akhir ini, dan memang seharusnya seperti itu ya, dikerjakan oleh semua orang yang menantikan Tuhan, dan itu betul-betul sangat jelas dituliskan dalam firman Tuhan. Bahkan nanti poin yang kedua saya akan sampaikan betapa semuanya itu sebetulnya kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan baik ya, membacanya, menikmatinya, maka betul apa yang dikatakan oleh firman itu, bahwa firman itu akan menuntun kita ke dalam kebenaran ya. Yang tadi saya sudah sebutkan ketika berdoa adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, jadi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang luar biasa, yang mereka tadinya penyembah berhala, tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan gitu ya, menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar gitu. Nah, jadi apa yang salah satu yang Paulus katakan kepada mereka adalah, jadi ketika Paulus dalam pemahaman saya menuliskan surat-suratnya itu, dia kan punya gambaran terhadap orang-orang yang dilayaninya. Nah, jadi ketika dia menulis, samalah seperti saya ketika berbicara sekarang, dalam gambaran saya adalah kepada orang yang memang udah baca firman, yang udah hidup dalam ketaatan, dan juga terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Nah, Paulus juga kan ketika menuliskan surat itu adalah bahwa di dalam pikirannya itu bahwa dia itu dalam benaknya itu, jadi gini, ketika dia menulis sebuah surat kepada jemaat, di dalam pikirannya bahwa jemaat yang ini adalah berkualitas seperti ini misalnya gitu ya. Nanti di kamera itu kelihatan saya geser-geser handphone, jangan sampai kayak kemarin itu lagi.
Nah, kan salah satu pesan tentang pengangkatan kan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, jadi Paulus katakan seperti ini, supaya kamu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Supaya kamu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, sederhana sekali. Jadi sebetulnya kita ketika kita di bumi ini adalah Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Apa itu? Ya, ada banyak hal dijabarkan, tapi hal yang utama adalah bahwa kita hidup menjadi anak-anak yang taat, hidup suci, hidup kudus, tidak berusaha untuk hidup tidak bernoda, tidak berkelut, tidak bercacat. Apalagi yang menjadi kehendak Tuhan adalah ya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kemudian menjaga persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Nah, orang yang benar-benar menantikan Tuhan itu harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana cara hidupnya, ya kan? Kita yang membaca firman Tuhan pasti nggak asing dengan pesan yang saya bagikan tadi, bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, saya sudah sering juga katakan di waktu yang lalu bahwa satu hal yang paling saya suka dan juga saya pertahankan setiap hari adalah ketika menutup hari, saya pastikan bahwa saya bukan cuma saya pastikan ya, tapi maksudnya saya rasa tidak ada penuduhan di dalam hati saya sepanjang hari. Jadi setiap kali menutup hari, mestinya kita mengevaluasi diri, jangan sampai kita hidup berseteru dengan Tuhan. Ya, kita hidup dengan cara yang terbaik sesuai dengan kebenaran yang kita sudah tahu. Nah, sesederhana itu sebetulnya menjalani hidup, gitu ya. Nah, orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan juga menantikan Tuhan, dia harus memperhatikan cara hidupnya. Dia harus memperhatikan supaya dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kita untuk ya merenungkan firman-Nya, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup dalam persekutuan, merenungkan firman-Nya, gitu ya. Ini adalah paket yang kita harus hidupi setiap hari, ya. Jadi itu yang saya mau tekankan pada kita, supaya setiap hari hidup berpadanan dengan panggilan kita, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya, sebagaimana layaknya bagi orang percaya, ya. Sebab kalau ada orang yang katakan dia agama Kristen, ya, katakanlah dia ke gereja setiap minggu, tetapi dalam hari-harinya dia tidak membangun persekutuannya dengan Tuhan, entah lewat doa, ya tentu satu paket ya, doa, pujian, penyembahan, tidak merenungkan firman, ya, tidak menjaga hidupnya, ya, baik perkataannya, pikirannya, perbuatannya, ya, bagi saya itu bukanlah orang yang memang dalam kategori yang Paulus katakan dia nggak hidup dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Dan saya harus berani katakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Kan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah langit berlalu daripada firman itu. Artinya bahwa orang yang memang yang mau bersungguh-sungguh melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu memang akan sedikit. Mereka adalah orang-orang yang menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah orang-orang benar yang akan memasuki gerbang Tuhan, gitu ya. Nah, itu yang saya selalu ingatkan diri saya. Memang tepat bagi kita untuk benar-benar menyediakan waktu untuk memikirkan hidup setiap hari, gitu ya. Yang saya cari adalah bagaimana
setiap hari hidup benar, hidup berkenan, dan tidak ada penuduhan. Itu adalah sebuah kemenangan harian yang saya selalu pertahankan dalam kehidupan saya. Bersekutu dengan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang menjaga sikap hidup yang seperti ini, yang saya tahu, yang saya percaya, dan selaras dengan firman tadi, yang benar-benar melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, ya, model orang seperti itulah yang akan menuju kepada kehidupan. Mungkin ini kelihatannya itu agak pernyataan ini keras, agak bertentangan dengan sisi Tuhan yang adalah kasih. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam kasih Tuhan itu juga ada keadilan, ada kebenaran, ada hukum, ya kan? Jadi gak boleh hanya melihat Tuhan kasih, Tuhan mati untuk semua manusia, bahkan untuk orang yang tidak percaya Yesus, Tuhan mati untuk namanya manusia. Nah, lalu kemudian juga Tuhan menginginkan semua orang selamat, tapi kan bukan berarti kemudian itu kan hatinya Tuhan. Tapi fakta di lapangan itu kemudian membuat firman Tuhan itu harus digenapi secara sempurna, bahwa memang hanya sedikit saja nanti yang masuk ke kehidupan, itu gak bisa diubah lagi. Yaitu adalah mereka yang benar-benar memperhatikan cara hidupnya. Itu kenapa Paulus katakan bahwa kamu harus memperhatikan supaya kamu hidup seturut dengan kehendak Tuhan setiap hari. Ya tadi saya sudah katakan bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, dengan cara yang terbaik yang kita bisa sesuai dengan kebenaran yang kita baca. Dan kita pastikan kalau saya pribadi, malam hari itu selalu saya evaluasi kayak sore gitu kalau udah istirahat. Sukacita saya adalah ketika saya melewati hidup setiap hari. Itu bukan karena saya melakukan sambil saya jogging, melakukan 2 keliling gitu ya. Bukan itu yang saya utamakan, tapi bagaimana setiap hari saya mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu kan follow up daripada Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia udah tahu sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka hidup dalam ketaatan. Nah, itu juga yang saya relay, yang saya lanjutkan kepada kita, ya. Saya nggak terpengaruh apapun dengan misalnya pelayanan orang, atau kemudian secara jumlah atau suasana atau fakta atau apapun, enggak. Saya hanya berfokus dan aman di dalam firman Tuhan. Memang saya sudah tahu kok dari awal dari firman Tuhan, dan mungkin orang lain tidak setuju, tapi saya akan selalu berdiri pada firman Tuhan. Gak semua orang Kristen akan masuk surga, entah sekalipun dia pelayanan bahkan ya menyatakan dirinya Kristen atau fanatik, enggak. Itu tidak menjadi jaminan, dan akan tergenapi apa yang Tuhan katakan. Akan lebih banyak orang yang menuju kepada kebinasaan, yaitu adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan cara hidupnya. Nah, ini adalah pesan saya pertama kepada kita, karena itu yang saya kerjakan setiap hari, supaya kita sungguh-sungguh berpadanan dengan panggilan itu. Kita mau memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Setiap hari hiduplah dengan cara yang terbaik yang kita bisa hidupi seturut dengan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama dari firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah jadi kalau kayak Brandon katakan, kita nggak sampai kita nggak ditentukan untuk masuk dalam murka itu. Jadi seperti yang sudah katakan kan, dan saya percaya itu, kita hanya tunggu bagaimana terjadi kebangunan rohani, terjadi pengangkatan, lalu zaman antikris gitu ya, masa kesukaran. Nah, kalau orang mungkin bertanya gitu ya, mempertanyakan gitu ya, bagaimana sih kamu tahu gitu ya? Ternyata firman Tuhan sudah menuliskannya ya. Bahkan saya dapatkan lebih jelasnya hari ini gitu ya. Nanti juga saya bagikan. Dari kemarin sih ya, ini kan satu bentuk kelemahan saya, tapi berusaha untuk memperbaiki. Nah, saya berusaha nanti, berharap mulai minggu ini ketika Pak Jos nanti membagikan lagu untuk next prayer meeting, ya saya juga bagikan
summary-nya atau catatan kecilnya dari apa yang saya bagikan gitu ya, ayat Alkitabnya supaya lebih jelas gitu ya. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah ketika Paulus juga mengatakan pada jemaat di Tesalonika bahwa nanti bahwa kita juga sedang menantikan Yesus dari surga yang akan melepaskan kita dari murka ya. Nah, ketika saya baca ini, kemudian saya minta ChatGPT untuk memunculkan versi-versi bahasa Inggris dalam ya dalam ayat yang sama. Nah, dan dijelaskan, dan juga saya juga menangkap bahwa namanya murka itu adalah merujuk pada wahyu gitu ya, merujuk pada kitab wahyu. Nah, jadi Paulus bilang bahwa kita sedang menantikan Tuhan, kan dia sudah bilang kan bahwa nanti aku menyatakan pada kamu sebuah rahasia bahwa kita tidak mati semuanya, kita akan diangkat gitu ya. Nah, dihubungkan dengan itu bahwa memang pada saat itulah namanya Tuhan akan menyelamatkan orang-orang tadi yang menjaga hidupnya itu supaya tidak masuk dalam murka. Jadi kalau orang mau tahu dasar firman Tuhan, apa yang didapatkan oleh Brandon misalnya dengan orang-orang yang memang Tuhan pakai di akhir zaman, bahwa saya pun yakin bahwa kita tidak akan pernah masuk dalam masa antikris itu gitu ya. Itu ada dalam firman Tuhan. Nah, saya mau juga katakan bahwa kalau kita itu membaca firman Tuhan itu bukan sekedar rutinitas gitu ya. Nah, jadi kalau kayak saya itu sudah wajib sekali bagi saya sambil jogging ya, kayak saya kan bagikan di akun pribadi ya. Nggak selalu saya bagikan di grup WA karena saya juga rindu siapa tahu ada di luar grup kita, entah pertemanan dengan ya terutama yang pertemanan dengan saya gitu ya, memiliki pertemanan, mungkin mereka memperhatikan posting yang saya bagikan. Nah, supaya mereka juga bersiap gitu ya. Di channel itu juga ada banyak video selain dari Kenneth E. Hagin itu berbahasa roh, sambil saya jogging ya, sambil saya lari pagi, saya berbahasa roh. Itu saya kalau satu hari itu saya, ini bukan soal durasi ya, tapi maksudnya bagaimana mempertahankan kerohanian itu tetap menyala ya. Itu udah sangat minimal, yang bahasa roh itu udah minimal sekali 2 jam. Itu saya bisa standarnya 3-4 jam dalam sehari secara total gitu ya. Nah, kenapa saya cerita ini? Yang saya percaya itu ada hubungannya dengan ketika memahami firman Tuhan. Jadi ketika kita manusia roh kita kuat, manusia rohani kita kuat, terhubung dengan Tuhan, manusia rohani kita menyala-nyala, kita akan peka sekali terhadap hadirat Tuhan. Ya, kita bisa dengan yakin ya, with no hesitation, nggak ada ragu-ragu gitu ya, untuk ngobrol sama Tuhan, karena benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah, jadi ketika berangkat ke baca firman Tuhan pun ada sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru, yang benar-benar seperti sesuatu yang segar datang dari Tuhan, rema yang baru. Saya sebetulnya banyak hal yang kurang ya, seperti saya pengen disiplinkan, misalnya kayak rema harian itu ayat-ayat firman Tuhan yang benar-benar memberkati. Misalnya kayak kemarin juga saya renungkan nanti bahwa tubuh kita ini akan diubah persis sama seperti tubuh Tuhan Yesus pada waktu kebangkitan. Itu juga lama saya renungkan dan saya semangatnya dibangkitkan dengan itu. Nah, saya sih terus belajar ya untuk meningkatkan ya di tengah kesibukan yang ada, meningkatkan kedisiplinan saya. Mestinya ayat firman harian itu aku harus tulis secara berurutan, entah suatu saat saya bagikan atau untuk saya catat gitu ya, karena itu akan memperkuat ingatan saya gitu ya. Nah, itu maksud saya adalah berkat rohaninya itu sangat banyak, dan itu memberikan saya semangat, sehingga saya
dalam hidup itu menjadi kuat karena firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan. Saya tegaskan kepada kita tidak akan pernah bertumbuh, ya. Yang saya suka juga dari Pastor Philip yang katakan bahwa walaupun yang saya rasa khotbah beliau itu dipersiapkan dengan matang gitu ya, sekalipun begitu mantapnya pengajarannya, tapi beliau dengan segala kerendahan hati dan takut akan Tuhan bilang, ini pun khotbah cuma suplemen, yang utama itu adalah firman Tuhan. Bahkan belakangan ini kan ya di gereja seperti pelan-pelan secara halus dipersuasi jemaat itu supaya punya Alkitab buku, ya. Itu juga bagus untuk supaya konsentrasi gitu ya. Saya senang sekali karena memang itulah yang telah mengubahkan hidup saya. Hadirat Tuhan iya juga, tapi kalau cuma memuji Tuhan, hadirat Tuhan dengan lagu-lagu rohani ke gereja, itu tidak akan memadai loh. Makanya Brandon juga akan selalu arahkan baca firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Itu yang mengubahkan. Nah, kembali kepada apa yang saya hidupi setiap hari. Saya makan firman Tuhan setiap hari. Alkitab saya ada yang gede, Alkitab studi satu, Alkitab buku biasa satu, yang ada juga di handphone dan juga NIV yang buku gitu ya. Terbuka dan saya mampir, ambil, makan lagi, ambil, makan lagi, dan itu menghiburkan saya. Nah, itu menguatkan hati saya. Kalau merenungkan semua itu, kalau hal yang sedemikian ini juga Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan saya. Misalnya dia sudah mati di kayu salib, lalu dia punya rancangan itu nanti kita akan dikenakan tubuh yang seperti dia. Itu akan membuat kita termotivasi dan menaruh jauh ke bawah pergumulan hidup kita, keadaan hidup kita yang mungkin tidak belum sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Membuat itu tidak terlalu berpengaruh. Saya berharap bahasa saya dimengerti gitu ya. Kalau kita tahu bahwa nanti kita akan memiliki tubuh seperti Tuhan Yesus, lalu kita renungkan lagi bahwa kita itu anak dan kita itu adalah ahli waris. Lalu kemudian juga pokoknya kalau nikmat itu benar-benar dalam. Dikatakan bahwa ketika kalau bahasa Inggris itu lebih jelas lagi dikatakan kalau kamu udah, jadi makna baptisan itu ketika kamu mati, kan itu kan lambang kematian, dikuburkan itu kan lambang mati dengan Kristus lalu dibangkitkan. Jadi sebetulnya kebangkitan itu ada di dalam diri kita, tinggal tunggu saatnya. Asal kalau kita taat, pasti kita akan bangkit. Dan dikatakan you have put on Christ in your soul. Engkau sudah mengenakan Kristus di dalam dirimu. Jadi kalau direnungkan bahwa Bapa itu melihat kita itu adalah melihat Yesus, melihat darah. Nah, kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, nah makanya merenungkan firman Tuhan itu sangat penting untuk mentransformasi pikiran kita. Supaya kita sama seperti gini, kalau kita pikir masalah, maka semakin kita pikir masalah itu, maka pikiran kita semakin tersita dan merasa masalah itu tambah gede. Nah, sama halnya dengan kalau kita switch ke hal yang positif. Kalau kita renungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan semakin mengubahkan kita. Akan semakin kita seperti benar-benar bask in atau soak in, benar-benar berendam masuk di dalam firman itu, sehingga kita menjadi benar-benar memiliki pikiran Kristus di dalam diri kita. Kita benar-benar memiliki pikiran Kristus di dalam diri kita, sehingga cara pandang kita, cara hidup kita itu berbeda. Makanya orang-orang yang melihat kita akan lihat berbeda. You stand out, benar-benar menonjol. Kenapa? Karena kita itu hidup dalam pengharapan. Ada pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ada firman Tuhan yang membuat kita berbeda.
Orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam hidupnya, ya, bukan cuma orang yang tidak percaya Yesus, tapi orang Kristen yang tidak memiliki firman dalam hidupnya, itu akan cenderung hidupnya itu tanpa pengharapan, gitu ya. Nah, jadi kehidupan yang seperti ini yang saya bangun setiap hari, karena sudah membangun kerohanian dengan berbahasa roh berjam-jam, ya, yang tentu pujian penyembahan saya nggak pernah lepaskan diri dari pujian penyembahan, sehingga membaca firman pun menjadi sesuatu yang sangat nikmat, gitu ya. Nah, ini akan membuat kerohanian kita, ya, kalau saya pribadi, ya, saya bersaksi gitu ya, menjadi tetap di atas keadaan hidup saya, gitu ya, sehingga saya menjadi kuat. Nah, itu yang mau saya katakan pada kita. Bu Gebat, kalau bisa di mute aja ya. Bu Gebat, bisa di mute kalau ini ya. Jadi itu yang saya mau katakan pada kita. Pertemuan doa ini pun, ya, saya udah bilang dengan segala kerendahan hati dan ada prihatinnya juga, ya, maksudku gini, bahwa saya katakan bahwa saya itu dengan pencapaian kerohanian sekarang itu, saya bisa tahu maksudnya masalah-masalah orang, kenapa misalnya kayak contoh pertemuan doa seperti ini tidak begitu komitmen, gitu ya. Itu sebetulnya juga ada hubungannya dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa semua orang itu punya pilihan. Walaupun selaku misalnya kayak pemimpin rohani, saya berharap kita semuanya bisa maju, tapi kan saya nggak bisa memaksa. Tuhan Yesus pun tidak pernah memaksakan orang-orang yang dilayaninya ketika itu, sampai kemudian hanya tinggal 12 dikurang Yudas Iskariot, gitu ya, padahal ada yang tadi 120. Yang benar-benar Tuhan pandang itu adalah mereka yang sungguh-sungguh, gitu ya, yang benar-benar punya pilihan yang berkomitmen. Nah, ini sebetulnya adalah buah daripada persekutuan harian. Jadi kalau saya contohnya, saya tahu bahwa saya harus bayar harga untuk komitmen dalam apalagi malam, ya. Walaupun saya kayak Sabtu itu saya berusaha untuk tidak terlalu capek, gitu ya. Tapi namanya kita semua kan kalau malam waktunya istirahat, gitu ya. Secara fisik kita lelah, sebetulnya butuh perjuangan. Tapi kenapa komitmen? Karena manusia rohnya itu mengatasi kedagingan, bisa subdue, menaklukkan namanya carnal nature, ya, menaklukkan kedagingan itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau kerohanian kita menyala-nyala, kita bisa mengalahkan kedagingan, ya, kita mengalahkan kedagingan. Dan kita bisa lebih mengakomodasi manusia rohani kita. Nah, itu saya mau kasih tahu kepada kita, seperti saya misalnya, dan tentu beberapa kita akan bisa mempertahankan pola ini kalau kita selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kekuatannya itu. Persekutuan doa ini, let's say ini sebagai perayaan, tapi memang nggak dipukul rata, ya. Mungkin ada juga hal-hal lain seperti Pak Titius karena latihan di gereja, atau mungkin ada koneksi internet, atau seperti Bu Eni Bekasi lagi ada tamu. Tapi maksudnya secara umum adalah, saya nggak menuduh siapa-siapa, tapi maksudnya gini, secara umum kalau orang benar-benar secara spirit jealous, ya, jealous itu bersemangat, menyala-nyala, maka pertemuan doa ini
atau persekutuan. Nggak cuma ini sih, misalnya kalau ada kayak komsel, ya kayak komsel itu tetap bisa disemangati, atau ada acara di gereja lokal. Itu kenapa? Karena manusia rohnya itu benar-benar aktif, kuat, sehat, disebabkan oleh apa tadi? Komitmen untuk selalu menjaga persekutuan sama Tuhan. Ya tadi saya katakan, saya itu sudah harus jaga minimal itu 2 jam. Ya, berbahasa roh standarnya itu 3 bahkan sampai kadang 4 jam. Dari pujian penyembahan. Ya tentunya ya disesuaikan dengan kehidupan kita, keadaan kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau orang tidak melakukan bagiannya, ya masih ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Gak hidup sebagaimana seharusnya Tuhan kehendaki. Ya, kita harus menjaga persekutuan sama Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Manusia rohnya ini lemah. Jadi baik katakan pertemuan doa kita, atau mungkin ada pertemuan atau cell group ya di gereja lokal, itu pun tidak akan pernah menarik hatinya. Kenapa? Karena pada dasarnya dagingnya itu berkuasa. Nah, firman Tuhan udah bilang bahwa orang yang hidup dalam daging gak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Orang kalau manusia rohnya nggak kuat, itu akan cenderung dikuasai oleh kedagingan. Kedagingan di sini tidak hanya melulu hanya nafsu, hawa nafsu ya, tapi maksudnya ya tentang penguasaan emosi lah, yang kemudian penguasaan karakter lah, itu akan berpengaruh. Tapi kalau orang secara rohani kuat, dia lebih bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, saya harus katakan ini karena ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, kalau orang tidak hidup di dalam roh, berarti di dalam daging. Orang yang terus-menerus hidup di dalam daging, itu akan upahnya adalah maut. Ya kan? Jadi gak ada hubungannya. Kita harus benar-benar lepaskan dari orang itu KTP-nya Kristen, beragama Kristen, ke gereja, bahkan pelayanan. Itu bukan ukurannya. Tetapi standar hidup kita, hidup benar-benar spirit led, ya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang harus kita mengerti, itu yang penting ya. Saya rasa sahabat yang udah bertahun-tahun dengan saya udah ngerti maksudnya ya, bahwa orang bisa saja ke gereja, tapi cara hidupnya itu benar-benar di luar daripada nalar kita gitu ya, selaku orang percaya. Maksudku adalah kita nggak boleh hidup seperti itu. Sama seperti Paulus menasehati orang-orang yang dilayaninya, kamu harus hidup benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, berpadanan dengan Injil itu. Dia kan katakan itu. Nah, ini di sini juga saya mengatakan dengan apa ya, benar-benar dari dalam hati, supaya saya menerangi pikiran kita yang saya tahu punya loneliness in mind ya, kerendahan hati untuk dituntun untuk terus lakukan itu, bahwa saya tetap berpegang pada firman Tuhan sekalipun orang terlibat entah di gereja, entah di pelayanan atau di komunitas. Kalau dia tidak melakukan bagiannya, ya saya katakan bahwa benar-benar orang ini benar-benar risk his or her salvation, benar-benar mengorbankan keselamatannya, karena Tuhan tidak mengukur orang daripada ke aktivitas kegerejanya, bahkan pelayanan, enggak. Tapi Tuhan itu hanya fokus pada satu, yaitu adalah cara hidup kita yang berkenan, yang bersekutu sama Tuhan gitu ya. Itu yang saya mau katakan kepada kita, supaya tetap hidup berbeda, karena itulah kebanggaan, sukacita dalam kehidupan saya. Bagaimana saya mulai dari bangun pagi. Dulu saya bangun itu, sebelum yang belakangan ini saya jogging pagi gitu, itu rata-rata saya jam 8 bangunnya itu jam 8 pagi, jam 8.30, bahkan kalau kayak kesian bisa jam 9. Tapi luar biasa ya, setelah saya komitmen untuk bangun pagi, ternyata tubuh itu begitu mudah, mungkin karena niat juga ya, tentulah di atas itu adalah pertolongan Tuhan.
Saya bangun set alarm itu 5:30, bahkan sebelum 5:30 juga saya udah kayak jam 5:04 saya udah bangun, udah siap-siap mau pergi jogging, karena kalau kesiangan itu panas gitu ya. Nah, bangun pagi untuk jogging. Nah, dari situ saya sudah harus monitor, tapi sebetulnya dari malam sih, dari kayak doa subuh dawn, benar-benar doa pertama itu saya sudah pastikan Tuhan, saya selalu bilang Tuhan, help me to be productive and to make the best use of my time. Saya mau benar-benar hari ini live in accordance with God's word. Saya mau hidup seturut dengan firman-Mu. Itu saja yang paling penting dulu. Bahwa saya mau nanti kalau menutup malam, saya selidiki hati saya, gak ada penuduhan bahwa saya hidup dengan cara yang terbaik yang saya bisa lakukan gitu ya. Saya mau hidup ini, kayak hari ini aja ya, saya kayak sibuk gitu ya, udah jogging tadi pagi. Kan kadang-kadang kalau beli makanannya kayak si kucing ya, kadang-kadang saya pikir apa sih cuma tepung kayak gini itu nggak banyak nutrisi kali gitu ya. Nah, saya buatkan makanannya lagi gitu ya. Nah, terus daging saya agak berontak gitu, aduh repot juga ya. Tapi terus saya ingat kakak saya bilang, kenapa ya, dia kan orangnya tuh rapi. Nah, dia bilang, kenapa ya kok kayaknya kerjaan itu kayak gak habis-habis, mau ini lagi, mau itu lagi, pengen mau ini lagi gitu ya, karena tipikalnya orangnya rapi. Nah, ketika saya tadi sore pikir kayak gitu, firman ini muncul gitu ya, bahwa apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Namanya juga apapun, dia termasuk prepare makanan kucing gitu ya, benar-benar yang terbaik gitu. Nah, sampai semuanya saya mau lalui semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi mempersiapkan makanan hewan peliharaan pun itu seperti untuk Tuhan, karena Tuhan cinta kan. Di Mazmur dikatakan Tuhan penuh kasih setia kepada segala ciptaannya, ya kan? Nah, Tuhan itu sayang pada semuanya. Jadi kalau kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan juga ibadah gitu ya. Nah, itu yang saya minta sama Tuhan, supaya saya itu tidak berlaku munafik. Saya baca firman Tuhan tapi saya nggak hidup di dalamnya. Saya misalnya berbicara tentang firman Tuhan tetapi saya nggak hidup di dalamnya. Tuhan, saya paling nggak mau. Yang paling saya mau pertahankan adalah setiap hari ketika saya ya kayak tadi pagi, tadi saya mulai dari pagi saya berbahasa roh, saya baca firman. Kalau ada Brandon videonya saya tonton. Kalau enggak, jadi yang baru seperti yang dikatakan oleh Brandon, ada Billy Burke juga saya ikutin dan ternyata memberkati ya. Nanti saya coba bagi di akun pribadi ya. Billy Burke itu dia khusus di penyembuhan. Nah, saya kelilingi diri saya dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Billy Burke juga katakan ya, lagi dalam penyembahan dikatakan kita ini sungguh berada di akhir zaman. Dia juga konfirmasi itu tentang Brandon juga, dia bilang dia adalah orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini gitu ya. Saya pastikan saya menyala gitu ya, karena kemarin kan juga saya bilang Tuhan, yang penting saya lakukan hubungan dengan Tuhan dulu, saya doa ya. Kayak video hari ini juga Brandon bilang ada orang-orang yang saksi-saksi yang udah dipanggil Tuhan, mereka berdoa untuk kebangunan rohani. Karena kalau jangankan mereka yang baru ya, kalau belum saatnya gitu ya, kita aja jujur-jujuran aja, kita ini pun kan sebetulnya karena berjuang aja kok. Kalau secara daging kita sebetulnya tidak mudah kan untuk menjaga persekutuan kita sama Tuhan kan, yang baca Alkitab, yang berpuasa, yang berdoa, yang berbahasa, kita semua berjuang di sini. Tapi walaupun perjuangan sama kayak malam ini, kita harus melawan kedagingan kita, tapi akhirnya kan bisa selalu dengan komitmen itu, sehingga manusia roh kita selalu mengatasi, sehingga kita menjadi yang seperti ini. Saya mau katakan pada kita, sesederhana ini sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi lemah, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bangkit, dan itu datang daripada persekutuan dengan Tuhan, baik dari baca firman Tuhan,
ya berbahasa roh, penyembahan gitu ya. Nah, yang itu yang saya perlu pertahankan dalam kehidupan saya, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau ini nggak dijaga, maka misalnya kayak komsel, ya termasuk ibadah ke gereja. Nah, saya berpikir gini, tapi saya tetap mengucap syukur dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya gitu ya. Kalau misalnya kayak pelayanan pada umumnya, ada gerejanya, gedung gerejanya. Kalau orang untuk masuk ke gereja, maksudnya itu church goer, cuman orang gerejaan, itu lebih gampang kan? Karena kalau orang mungkin udah biasa ke gereja gitu ya harus ke gereja hari Minggu, itu gampang. Tapi masalahnya, apakah orang ini setelah keluar dari gereja, apakah dia hidup seperti yang Paulus katakan, kamu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan apa enggak? Dan kalau saya pribadi, saya hubungannya dengan apa yang saya katakan pertama tadi ya, dari cara orang itu memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan khotbah, saya bisa tahu apakah orang itu dari Senin sampai Sabtu, apakah dia ada persekutuan sama Tuhan, apa tidak. Itu kan kelihatan dari cara dia menyembah Tuhan, cara dia mendengarkan firman, itu kan kelihatan. Sebab ada orang bahkan lebih banyak jumlahnya datang gereja cuma setor muka kok untuk rutinitas, ya. Bahkan sekalipun di gereja karismatik, bahkan mungkin kayak di gereja yang penuh Roh Kudus pun, misalnya pujian penyembahnya bagus, penuh hadirat Tuhan, dia bisa saja, dia berdiri gitu ya lipat tangan, atau cuma pegangan kursi di depannya, cuman bengang-bengong, gak ada ekspresi. Nah, itu kan sebetulnya gambaran daripada kehidupannya sehari-hari. Nah, tadi saya udah bilang, orang kalau manusia rohaninya itu aktif, itu akan cepat sekali namanya kontak sama hadirat Tuhan, ya. Dia akan langsung bisa rasakan hadirat Tuhan. Nah, karena dia udah terbiasa melatih diri, ya. Sama juga kayak istilah Brandon sama Billy Burke, practice the presence of the Lord. Praktekkan hadirat Tuhan. Nah, jadi dia ketika masuk ke gereja, kalau saya dari dulu udah rasanya udah pernah bilang juga, bagi saya ke gereja itu adalah celebration, benar-benar meluapkan, kan dilayani tuh sama tim musik, meluapkan pujian penyembahan saya gitu ya. Nah, berasa ada yang melayani. Tapi sebetulnya pondasinya itu adalah persekutuan saya pribadi dengan Tuhan. Nah, lagi-lagi saya katakan, siapa yang Tuhan katakan pintu yang diibaratkan dengan orang-orang yang melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas di satu sisi lain pintu yang sesak dan jalan yang sempit, itu adalah orang ke gereja, orang Kristen. Nah, saya katakan ini pada kita, ya, saya nggak tahu, mungkin karena judul ya, nggak tahu, video kita agak berbeda kliknya, yang mungkin karena judulnya peringatan, agak jauh jumlah kliknya daripada biasanya gitu ya. Tapi siapapun, bukan cuma kita yang hanya belasan di sini gitu ya, yang nonton video kita, saya pengen kasih tahu ke mereka, karena zaman sekarang itu fokusnya bukan lagi mau memperbesar kerajaan seperti ada orang-orang tertentu atau pelayanan, tapi bagaimana orang-orang dicerahkan bahwa hati-hati, bahwa yang Tuhan katakan itu, diumpamakan antara kambing dan domba, ilalang dan gandum. Kemudian kelompok yang melewati jalan yang luas dan yang sempit, pintu yang sesak dan lebar, itu orang-orang ke gereja, bahkan yang melayani, supaya mereka juga lihat video ini. Apalagi kalau misalnya dengarkan pesan-pesan Brandon ya, terutama yang terbaru, supaya mereka juga jangan tertipu gitu ya. Saya nggak pernah menjadi silau. Ya memang Tuhan mengasihi orang, kita juga mengasihi banyak orang, tapi orang harus ngerti prinsip dasarnya. Jangan merasa karena dia udah ke gereja setiap hari, kemudian setiap minggu gitu ya, merasa sudah beres. Nggak gitu. Karena tadi saya udah bilang, saya tahu kok siapa yang benar-benar secara roh itu termasuk dalam kategori gadis bijaksana atau enggak. Saya tahu. Dan itu bahkan walaupun di antara komunitas kita yang kecil. Dan
namanya hati ya, itu kan dia yang miliki gitu ya. Jadi kalau memang dari dia yang gak ada inisiatif ya, kita nggak bisa paksa. Tapi saya akan terus dorong kita untuk ingatkan kitalah yang dikatakan itu orang-orang ke gereja yang Tuhan berikan peringatan akan ada pemisahan kambing dari domba, akan ada pemisahan gandum dan ilalang, akan ada kelompok orang yang hanya maunya melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas, dan kemudian jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Nah, itu menggambarkan kita semuanya. Nah, supaya kita menjadi bagian daripada orang-orang yang melewati pintu yang sesak itu dan juga jalan yang sempit itu, dan yang apa yang dikatakan oleh Paulus, yang selalu memperhatikan supaya kita hidup setiap hari seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya saya pribadi sangat, selain membangun aktivitas rohani saya sangat membatasi waktu saya di media sosial. Hampir nggak pernah buka Facebook, hampir nggak pernah. Saya cuma bagi gitu hanya beberapa menit. Setelah itu, selain persekutuan, lebih banyak saya berdoa dengan bahasa roh, atau mendengarkan video-video dari Brandon, dari Billy Burke, atau juga dari video yang berbahasa roh, atau istirahat. Saya suka merenungkan hidup saya karena saya nggak mau ya Tuhan, karena sungguh semuanya itu ada dalam firman Tuhan gitu ya. Jadi saya nggak apalagi terlibat dalam hal yang kayaknya itu nggak penting gitu ya. Jadi saya benar-benar semakin mengerti apa yang paling baik, apa yang paling perlu diutamakan gitu ya. Nah, itu yang saya perlu sampaikan pada kita, supaya kita sama-sama memperhatikan kerohanian kita, hidup berpadanan dengan panggilan itu, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya manusia rohani kita kuat adalah bukan kita ada sekarang dalam pertemuan doa. Nah, kita ada dalam sekarang pertemuan doa yang saya rasa kita mayoritas ini adalah hasil daripada persekutuan harian yang kita perjuangkan ya. Nah, demikian juga kita menjadi bersama di gereja adalah buah daripada persekutuan kita gitu ya. Nah, pertahankan itu untuk menjaga persekutuan, itu yang paling penting. Bukan hal-hal yang remeh-temeh, yang sebab masih banyak bahkan lebih banyak orang yang di media sosial itu melakukan hal yang nggak penting gitu ya. Nah, tetapi kita semakin hari, terlebih kalau misalnya dengarkan pesan Brandon yang apa ya, sulit ya, maksudnya gini, kalau kita nggak di dalam Tuhan, nggak bersekutu sama Tuhan, nggak bersekutu dengan firman Tuhan, kita nggak akan bisa mencerna itu ya, nggak akan bisa mencerna apa yang dibagikan. Tapi saya tahu itu semua itu benar datang daripada Tuhan. Dan apalagi belakangan ini ya, dalam waktu 24 jam semuanya akan berubah. Bahkan satu yang mengerikan nanti, the earth will be killed, benar-benar bumi ini akan miring, dan itu akan menggoncangkan, mengubah semuanya ya, karena anak manusia, anak Allah, my son is coming, karena anak domba Allah, yaitu raja itu akan datang gitu ya. Dan itu kan hal-hal yang mengerikan. Nah, tapi itu juga yang mau saya katakan kepada kita berdasarkan juga firman tadi, but fear not, jangan takut. Saya juga renungkan dalam hari-hari ini ya, be anxious not, jangan cemas, or worried, jangan. Kalau kita udah diperuntukkan kepada Tuhan untuk dilindungi, untuk dijagai, masa waktu menantikan ini kita nggak akan terpelihara? Saya nggak percaya itu. Jadi belajar untuk totally surrender, benar-benar berserah sama Tuhan ya. Fear not, be anxious not, don't be worried ya, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ini semuanya. Kalau kita aja nanti akan benar-benar Tuhan selamatkan dari murka, itu kan perkara yang dahsyat
Masa untuk menuju ke sana juga kita tidak terpelihara? Saya nggak percaya itu. Nah, jadi benar-benar hidup percaya kepada Tuhan, karena itu bagian daripada perintah Tuhan, firman Tuhan. Ya, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Allahku akan mencukupkan semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi yang ini saya udah benar-benar semakin close the door, gak akan ada tempat untuk yang Tuhan bilang jangan, saya akan submit jangan, ya. Dan semakin mengarahkan diri pada kedatangan Tuhan, bersiap, pelihara roh yang menyala-nyala, itu yang paling penting, ya. Sebab bukan, lagi-lagi saya katakan, bukan karena kita status Kristen, bukan karena kita melayani, enggak, tapi seberapa siap hati kita, seberapa siap manusia rohani kita, seberapa terjaganya hubungan kita dengan Tuhan, itu yang menjadi penilaian. Bukan karena kita orang Kristen atau mungkin aktif pelayanan, enggak, ya. Dan biarlah kita yang saya udah rasa mayoritas ini sudah menjaga api dan pelita itu, terus fokus pada hal apa yang berharga. Tadi saya katakan, saya malah gak terlalu immerse myself, gak terlalu membenamkan diri saya untuk kayak Facebook yang gak penting gitu ya. Maksudnya bukan aneh ya, tapi maksudnya lebih baik saya merenungkan firman. Itu sudah wajib banget buat saya, itu making confession, ya, pengakuan iman itu perlu, karena life and death are in tongue, ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jadi kita harus selalu perkatakan bahwa ya, and I will live long, stay strong and finish well. Saya akan hidup panjang, ya, berumur panjang, saya akan tetap kuat dan selesai gitu ya, melakukan pengakuan iman gitu ya. Karena apa yang kita katakan itu dengan iman itu punya kuasa untuk menciptakan masa depan kita. Ya, saya lakukan itu sampai ya saya itu capeknya kalau udah olahraga sambil berbahasa roh kan, udah gitu sambil berlatih bahasa Inggris, fake conversation juga in English. Jadi otak saya itu lemah, maksudnya itu lemah bukan karena catat ya, tapi udah capek gitu ya, lebih baik saya istirahat gitu. Nah, jadi saya itu kayak benar-benar ngapain sih buka-buka, apalagi gaya zaman sekarang ya, nggak tahu orang kayak bikin halaman-halaman gitu ya, jadi posting-posting apa sih orang-orang pakai apa buat postingan kayak gini. Jadi saya nggak, semakin hari itu semakin memperbanyak hubungan saya sama Tuhan. Nah, kalau itu maksudku diteladani, ya percayalah, saya itu dengan berani saya katakan, saya yakin akan bersama dengan Tuhan. Saya yakin karena saya jaga sebaik mungkin cara hidup saya, soal kepastian Tuhan yang punya. Nah, yang saya mau katakan adalah rahasianya adalah saya menjaga persekutuan saya sama Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan saya suka ya, kalau kayak misalnya Pastor Peter katakan cintai firman, itu kan ada di awal video, kalau video pembuka itu ya, Brandon juga katakan semuanya itu harus firman. Sehebat apa gini loh, coba pikirkan, banyak sekali pengkhotbah yang terkenal, yang pintar ceramah, berikan khotbah di media sosial, di YouTube gitu ya. Saya yakinnya ya, bahkan gini loh, kalau orang hanya dengar khotbah itu, dia nggak baca firman, dia nggak berdoa, dia tidak akan bisa menyerap pesan khotbah yang bagus itu dengan maksimal. Tetapi karena itu pengalaman saya. Tapi kalau saya dengar khotbah kayak di gereja, karena saya udah banyak baca firman Tuhan itu, udah bolak-balik, saya cepat nangkapnya. Nah, tapi kalau orang hanya mengandalkan khotbah itu, saya sangat yakin selain nggak maksimal ditangkapnya, dia juga tidak akan mengalami perubahan hidup dengan khotbah yang hebat itu. Karena akan berbeda kalau firman itu adalah the holy written of God's word. Itu adalah firman Allah yang tertulis, firman Allah yang kudus yang tertulis. Nah,
Jadi saya mau katakan pada kita, ya, sungguh-sungguh memperhatikan cara kita baca firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, ya, perkatakan firman Tuhan. Jadi kita yang dulu menghafal firman Tuhan, karena itu udah gaya hidup saya, nggak ada program hafal firman Tuhan pun, karena saya perlu itu, saya akan lakukan, ya, sampai saya benar-benar kayak tadi, ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti semuanya, tentang semuanya nggak boleh, nggak ada pengecualian. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, semuanya berarti kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cukup. Ya, saya mulai katakan itu, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau, udah cukup. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menjaga seluruh pikiran kita, hati kita. Nah, kalau itu dilakukan, pasti akan kuat bersama dengan saya. Tetapi kalau memang ternyata kan ada hati, ini kan masalah hati. Ada hati yang memang memang ya ada kategori yang nggak teachable, yang nggak mudah diajar. Tapi ada memang orang-orang yang mungkin juga belum lahir baru, mungkin dikuasai roh agamawi, ada juga mungkin nggak punya hati yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu nggak akan pernah bisa sampai pada level ini, karena hatinya itu tidak siap untuk dibentuk. Tidak siap untuk dituntun gitu ya. Nah, bagi saya itu it's pathetic ya, itu sangat memprihatinkan, karena ya memang kan Tuhan bilang bahwa ada 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Di tempat pengirikan 1 diangkat, 1 ditinggal. Nah, saya mau katakan rahasianya adalah kalau kita benar-benar menjaga hati kita tulus murni di hadapan Tuhan, ya, mencintai firman, dan kita katakan saya mau hidup dengan firman ini, itu sudah harga mati. Ya, kalau Brandon katakan dying to self, mati untuk diri sendiri, and sold out for Jesus. Saya itu benar-benar sold out for Jesus. Apapun, hanya bagaimana saya terharu dengan Paulus katakan, supaya entah dalam hidup ini atau dalam matiku, the Lord will be magnified. Tuhan yang dimuliakan. Nah, itu harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Entah dalam hidup kita yang sementara ini, bahwa saya mau hanya Kristus yang dimuliakan dalam kehidupan saya, gitu ya. Nah, biarlah kita yang terus bertumbuh memperhatikan ini, perhatikan persekutuan dengan Tuhan, bangun cintai Tuhan, dan bangun terus komunikasi sama Tuhan. Saya kadang-kadang kalau sampai pada tahap yang kayak kapan ya, saya bukan tadi pagi, tapi hari kalau pagi tadi kan Sabtu, Jumat gitu ya, sampai benar-benar kayak Brandon sering katakan gini, I lost track of time. Lost track of time itu maksudnya lupa waktu. Karena kalau udah di hadirat Tuhan itu kita benar-benar gak ada limitasi waktu. Jadi saya penyembahan itu, saya kan udah harus bangun pagi. Jadi saya pikir oke, nanti jadi saya bangun doa itu jam 12. Nah, saya pikir oke lah, nanti sampai jam 1. Hampir jam 2 saya larut dalam hadirat Tuhan. Air mata saya mengalir, saya menikmati hadirat Tuhan. Jadi dalam momen seperti itu saya malah nggak bilang Lord thank you for your presence, nggak bilang lagi, tapi but thank you for the weight of your glory. Benar-benar terima kasih untuk kemuliaan, karena saya berpikir it's beyond of presence, itu lebih daripada cuma hadirat Tuhan biasa gitu ya. Saya menikmati, dan itu yang saya suka daripada hal-hal lain gitu ya. Nah, itu harus dijaga. Kalau itu dijaga, akan lebih mudah ketika daging kita kadang lemah, kita akan lebih mudah bangkit. Tapi kalau kita nggak melatih diri kita dalam ibadah kita itu menjadi orang yang flaky, nggak bisa diandalin gitu ya. Saya tahu ada orangnya di antara kita.
masalahnya ini kesungguhan hati loh. Kalau orang tidak punya kesungguhan hati, nggak menikmati, semuanya akan menjadi keterpaksaan. Semuanya akan menjadi keterpaksaan. Padahal di akhir-akhir ini betapa senangnya kita seperti Paulus ya. Saya jadi ingat ketika dia mengajar sampai yang Titikus ya, yang jatuh mati itu ya, dia begitu bergairah dalam pengajaran-pengajaran. Nah, Tuhan mau kita dalam menantikan dia di akhir-akhir ini tetap menjaga bersemangat dalam persekutuan kita, baik persekutuan pribadi atau hal yang seperti ini. Nah, tetapi lagi-lagi saya katakan, kalau orang memang hidup hatinya belum diubahkan, gak bakalan bisa mengerti apa yang kita rasakan sekarang. Makanya dikatakan bahwa orang rohani itu akan mengerti segala sesuatu, termasuk apa yang penting, apa yang berharga. Dia akan tahu itu yang dikejarnya. Nah, saya tetap bersukacita bahwa jumlah itu lebih banyak di antara kita. Makanya saya katakan, sambil saya menantikan bagaimana Tuhan nyatakan, karena setiap kali Brandon katakan juga di Asia, dan bahkan ada satu nubuatan orang Amerika menyebut Indonesia juga satu gitu ya. Itu sampai saya menantikan itu, saya rindu sekali nanti ada orang-orang yang kebingungan gimana caranya, udah ketakutan gitu ya, kita tuntun sama Tuhan. Sambil menantikan itu kita benar-benar persiapkan diri. Ya, akan ada juga penglihatan Brandon tentang bayi-bayi rohani itu. Nah, kemudian mereka itu kan kayak apa namanya juga bayi ya, jadi perlu diasuh. Nah, orang yang mengasuh itu kan tentunya mereka yang terlatih kan. Nah, kalau nanti Tuhan mau kirimkan bayi-bayi rohani, ya tentu Tuhan tidak akan kirim kepada bayi-bayi kan. Tuhan mau bayi-bayi rohani itu diasuh oleh mereka yang dewasa rohani. Ya, nah berharap kita adalah orang dewasa rohani itu yang nanti akan mengurus, karena Tuhan udah bilang bahwa firman Tuhan ya udah bilang bahwa the harvest is plentiful, but the labor just few. Ya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, ya memang orang sungguh-sungguh itu sedikit gitu ya, tapi biarlah kita menjadi bagian sedikit itu, kerja sibuk untuk Tuhan, nanti mempersiapkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan gitu ya. Nah, jaga tetap pelita itu, itulah caranya untuk membuat pelita itu tetap menyala, persekutuan sama Tuhan. Dan itu bagi saya itu sangat berharga. Saya selalu mempertimbangkan hal-hal yang lain, semua rencana lain tidak mengganggu dengan persekutuan saya pribadi dengan Tuhan. Dan saya selalu rindukan sama Tuhan bahwa setiap hari saya tidak ada penuduhan apapun yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Jadi saya juga yakin kayak ambil perjamuan, kemudian berbahasa roh, saya benar-benar die to self gitu ya, mati untuk diri sendiri. Saya mau hidup seperti yang Tuhan mau, termasuk kalau Tuhan bilang fear not, ya, be anxious not, ya, jangan takut, jangan cemas. Kemudian juga give thanks to God always, ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu gitu ya. Itu yang saya perhatikan gitu ya. Pelihara itu setiap hari, karena itu yang akan membuat kita akan terus ketemu lagi di pertemuan doa ini. Bahkan suatu saat kalau kita ya, karena kita rindukan ya Tuhan pakai kita, suatu saat nanti malah kita di pertemuan doa kita cerita bagaimana ada bayi-bayi rohani yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan pada saatnya pertandingan selesai dan kita menyelesaikan pertandingan iman dengan baik gitu ya. Kalau orang-orang yang memang gak bisa dituntun, kita doakan saja supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Karena lamanya orang menjadi orang Kristen, umur orang yang sudah tua pun menjadi orang Kristen, atau lama di komunitas yang sama gitu ya. Kan ada firman Tuhan, ada yang terdahulu menjadi yang belakangan, ada yang belakangan jadi yang terdahulu. Ya memang itu akan terjadi gitu ya. Nah jadi kalau saya sih kembali lagi pada firman, oh ya mungkin ini orangnya yang memang
selama ini nggak pernah memperhatikan kerohanian. Nah, kita udah lihat itu kan, kita nggak, karena kita mengasihi orang-orang, kita maksud siapapun mereka yang kita ngerti gitu ya, ya kita doakan mereka. Tapi memang ada orang-orang yang memang dari awal mungkin kayak masuk ke komunitas itu, dia nggak pernah sungguh-sungguh memperhatikan kerohaniannya, sehingga menjadi terlambat. Nah, biarlah kita yang saya tahu mengerti apa yang saya sampaikan selama ini, terus jaga persekutuan itu. Firman Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Sungguhan firman Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Orang nggak bisa berubah kalau cuma doa saja, nyanyi-nyanyi rohani, apalagi cuma gereja, enggak. Firman Tuhan itulah yang sudah katakan, dengan apakah seorang menjaga anak muda, menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaga firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada power di sana. Makanya gini ya, orang Kristen kalau dinasehati mendengarkan firman Tuhan yang keras, dia langsung berontak. Kenapa? Karena dia tidak membaca firman Tuhan. Tapi kalau orang yang membaca firman Tuhan, yang dengan hati yang murni, dikatakan Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu, dia memberikan dirinya dinasihati oleh firman Tuhan setiap hari, ini akan mudah untuk dibentuk. Karena firman Tuhan yang lebih berkuasa udah menasihati dia, membentuk karakternya dia, udah change, udah transform from the inside out, dan udah mengubahkan transformasi dari dalam hidupnya. Makanya orang-orang Kristen suka berontak kalau dinasihati. Kenapa? Karena apa? Dia nggak baca firman, dia nggak dinasihati oleh firman Tuhan yang berkuasa. Kita bisa lihat kan, kita bisa tahu nanti akan kemana orang-orang seperti ini kalau nggak sempat berubah, gitu kan? Nah, jadi saya katakan firman Tuhan itu harus kita renungkan. Baru ya berdoa, berbahasa roh. Jangan timpang, jangan cuma nyanyi-nyanyi rohani seperti kebanyakan di luar sana. Itu sih bukan kita. Maksudnya banyak di luar sana sukanya cuma nyanyian rohani, terus berdoa ya secukupnya, lalu kemudian gak baca firman mungkin, tapi ya gak benar-benar soak in, gak benar-benar meresap di dalam firman itu, gak akan jadi. Hanya firman Tuhan itulah, selain memperbaiki kelakuan anak muda tadi, terus kemudian dikatakan menuntun kita ke dalam kebenaran, kemudian juga kan memberikan hikmat, memberikan pengertian. Itu semuanya ada di sana, di dalam firman Tuhan. Itu adalah pelita. Nah, jadi kalau kita membaca, merenungkannya, dan kita katakan bahwa otoritas dalam hidup saya adalah firman Tuhan, kita akan diubahkan. Ada saya lupa namanya, dia bilang di dalam TikToknya dia kalau nggak salah, kamu baca firman dengan sungguh-sungguh, ketemu dengan saya 2 tahun lagi kamu pasti berbeda. Ya, karena firman Tuhan itu mengubahkan. Kenapa orang-orang Kristen gak banyak berubah? Ya karena dia gak baca firman Tuhan. Jadi kita pun ya, kayaknya suka kayak kalau misalnya di gereja ya, di GMS dia sampai ada dia ngangkat kayak deklarasi firman Tuhan gitu ya, angkat Alkitab buku. Itu saya sangat suka karena saya udah saksikan firman Tuhan yang mengubah saya seperti ini. Dan itulah cara Tuhan yang paling pondasi, untuk yang paling dasar untuk berbicara kepada kita. Jangan asal baca, benar-benar cintai firman Tuhan, rindukan Tuhan bicara lewat firman. Kita berbahasa roh, jaga itu supaya kita terus menyala-nyala, dan bukan suatu keterpaksaan atau terlibat, tapi kayak maksudnya gini loh, apa ya, apa sih ya, kalau ya bahasa Inggrisnya saya sering bilang flaky, nggak bisa diandalin. Terus juga kemudian gini loh, nggak membuahkan hasil bagi dirinya gitu ya. Maksudnya seperti ada dan tiada gitu ya. Maksudnya orang ini pun ada tapi nggak benar-benar saya tahu dia menerima manfaatnya gitu ya. Sangat memprihatinkan. Nah, saya nggak mau kita yang lebih banyak ini menjadi bagian dari itu. Kita doakan mereka supaya gak ketinggalan gitu ya. Lakukan itu, lebih mencintai firman Tuhan supaya kita lebih siap nanti kalau Tuhan sudah nyatakan kebangunan rohani. Di Asia juga dikatakan, di Asia, kemudian ada Indonesia di nubuatan, ada di salah satu video dibacakan nubuatan dari Amerika gitu ya. Itu sangat menggairahkan hati saya gitu ya. Itu yang saya mau pesankan buat kita.
ya yang mendengarkan video Brandon akan dapat tambahan gitu ya, karena saya terus ikutin videonya dan itu memberikan semangat bagi saya juga gitu ya, tentang apa yang akan terjadi. Dan sungguh kita ini benar-benar the closer, penutup di finale itu berarti kita itu penutupan akhir zaman, kita ada di waktu itu. Dan kita hanya bisa mengerti ini kalau kita manusia rohnya itu aktif. Orang-orang di luar sana mah menganggap itu kayak berita kosong, tapi biarlah kita berbeda ya, berbeda seperti kelompok kecil ketika zaman Nuh, kita berada di situ karena firman Tuhan lewat juga tuntunan nabinya kayak Brandon dan juga tuntunan pelayanan ini, kita tahu bagaimana caranya untuk bisa ke sana, menjadi gadis bijaksana, menjadi orang yang tidak tertidur adalah hanya kalau kita benar-benar menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga firman. Pokoknya firman, setiap hari itu harus nikmati firman Tuhan dan merenungkannya. Biarkan firman Tuhan itu mengubahkan kita, berbicara kepada kita. Dan ulang-ulang itu, ulang-ulang. Saya suka belajar firman Tuhan setiap hari gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan hari ini ya, biar kita terus bersemangat mengerjakan pertandingan iman kita ya. Tadi ada beberapa yang Pak Okto udah bergabung lagi ya. Tadi ya keluar masuk udah stabil mungkin jaringannya ya. Oke. Ya kita lanjutkan doa kita ya. Saya serahkan pada siapa yang bertugas hari ini untuk berdoa. Oh ya, nanti di akhir seperti biasa ya, nanti di unmute. Hari ini saya terdorong untuk kita berdoa untuk siapapun yang kita ingat ya. Sorry agak dadakan, saya sendiri sudah ingat sih, sudah prepare nama orang-orang lama yang saya tahu ini hatinya baik tapi kalah dalam pertandingan iman. Nanti saya akan doakan itu. Nah, jadi para sahabat ingat, siapa, 1 orang boleh, 2 orang boleh ya, 3 orang paling maksimal rasanya. Kalau mau doakan, kita mau doakan sahabat-sahabat kita yang tidak ada di pertemuan doa ini ya, yang kita tahu mereka bagian dari kita dulu. Kita seperti kemarin itu bagus juga berdoa bersama-sama, masing-masing kita sibuk mendoakan mereka gitu ya. Saya juga akan mendoakan, saya akan doakan ada Bu Lisya dulu, Lisya Kusuma dan juga Pak Tony, yang saya tahu keduanya mengalami perubahan hidup di pelayanan ini ya. Saya itu ketika baca surat-surat Paulus ya, saya itu sangat terharu dan saya juga sedang berdoa sama Tuhan supaya aku bisa lebih mengasihi orang yang saya layani. Bagaimana Paulus itu ternyata orang yang dulu brutal menganiaya orang Kristen, tapi ternyata hatinya itu lembut, dia sangat mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Yang aku rindukan, engkaulah sukacitaku, engkaulah kemuliaanku gitu ya. Nah, saya kalau misalnya kayak sempat ingat gitu ya, dulu ketika dari dulu udah kan udah 10 tahun ya, udah enggak, ini 2025 kan, udah lewat kan Mei, karena kita sibuk nggak terlalu perhatikan hal-hal yang remeh-temeh. Kita udah 10 tahun gitu ya. Dari 10 tahun ke belakang kan entah mereka kemudian tidak bersama dengan kita dengan berbagai alasan, entah karena undur, entah karena menjadi lemah ataupun pilihan masing-masing ya. Saya itu bukan memegahkan diri ya, hanya bersemangat saja, memberikan semangat. Hitung-hitung mereka udah ratusan orang yang benar-benar berkata dulu tuh diberkati dengan mulai dari posting yang dulu yang kayak di Facebook, diberkati, saya diubahkan, saya kalau masuk banyak lah dulu sampai ribuan kan ya komentar yang dari TRM dulu, sampai orang-orang yang mengaku mungkin bertumbuh dalam pelayanan ini gitu ya. Ya, saya hanya berpikir bahwa mungkin kalau mereka nggak bersama dengan saya lagi, dengan kita, ya berarti mungkin pelayanan saya terhadap dia sudah selesai. Tapi apapun itu, sama seperti diri saya nggak akan pernah bisa sangkali bahwa Bapak rohani saya itu adalah seorang Ambon, dan dialah yang menuntun saya pada pertobatan, kelahiran baru, dia yang baptis air saya gitu ya.
Dan kalau kembali kepada Paulus katakan engkaulah sukacita dan kemuliaanku gitu ya. Nah, di dalam kadang-kadang kelemahan saya, kalau saya ingat itu ketika 10 tahun yang lalu, Tuhan terima kasih walaupun seperti ini kepercayaannya, saya nggak akan menyesali karena selama 10 tahun berlalu, entah orang itu kemudian tidak bersama lagi saya saat ini, tetapi secara publicly mereka sudah banyak bersaksi, mereka diberkati, mereka diubahkan, saya dalam pelayani segala macam gitu ya. Yang semua itu akan gini, di dalam firman Tuhan ada namanya mahkota kemuliaan. Itu adalah pelayanan kita. Nah, dan kalau kemarin saya katakan saya melayani di sini tuh sama seperti Paulus katakan, memang dia pengennya sih sama dengan Tuhan, tapi lebih baik saya tinggal sama kalian untuk kemajuan kalian, kata Paulus kan. Nah, sebenarnya melayani itu bukan cuma memberi kepada orang yang dilayani. Saya pun dapat dampak positifnya. Kalau kita melayani itu, aktif melayani, kayak mungkin walaupun nggak dilihat orang ya, kayak pelayanan Pak Jos yang cuma kecil di sini, Bu Walina yang selalu menyapa kita, Bu Edith yang siapkan semuanya, juga mungkin pelayanan para sahabat tidak di tempat ini mungkin gitu ya. Tapi itu membuat kita juga menyumbang kewaspadaan kita dan pelayanan semua kepada Tuhan, tapi bukan terbatas hanya pada pelayanan spiritual ya, tapi salah satunya sih pelayanan spiritual ya, itu akan menjadi sukacita kita nanti di dalam kekekalan kemuliaan kita. Jadi walaupun orang sudah tinggalkan kita entah karena menjadi lemah, karena masalah atau pilihan lain, pelayanan saya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ketika dulu saya selalu monitor, ketika dulu waktu kita pelayanan di anak-anak sekolah itu ya, yang di sini yang pertama kali di Jambi, saya nggak merasa gagal tuh. Kenapa? Bukan kalau saya yang undur kemudian tinggalkan pelayanan, kemudian tinggalkan panggilan, baru saya gagal. Faktanya orang-orang itu yang kemudian ya itu tadi, itu yang hilang, nggak mau baca Alkitab, walaupun udah di gereja harismati nggak setia baca Alkitab gitu ya. Nah, jadi nggak ada pelayanan yang sia-sia, dan sebetulnya dengan saya melayani di sini, sebetulnya saya juga di stir up, dibakar terus semangatnya, dimotivasi, disemangati untuk terus menyala-nyala gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang melayani di CG mungkin di Komsel, lakukan seperti untuk Tuhan. Makanya saya sedikit maksudnya itu sedikit bukan kecewa, maksudnya sedikit kasihan kalau misalnya dipercayakan jadi singer di sini itu, ya lakukan seperti untuk Tuhan gitu. Maksudnya tuh jangan udah dikasih lagu, jangan nggak belajar, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kayak tadi aja saya prepare makanan kucing, saya teringat firman itu, semuanya seperti untuk Tuhan gitu kan. Nah, jadi pelayanan itu adalah kemuliaan kita, sukacita kita nanti. Kita lakukan itu dengan setia gitu ya. Udah mau 2 jam. Ya udah, kita berdoa ya. Jadi nanti setelah berdoa dari Pak Jos, saya pimpin lagi berdoa, bisa di unmute, kemudian kita berdoa ya untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita dalam beberapa menit ya. Oke, silahkan yang tugas dari Pak Jos. Siapa? Saya Pak. Ya. Mendoakan Bu Eni Pratama. Oke, silahkan Bu Walina. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pertemuan yang sangat indah ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Amin. Terima kasih juga Pak Atta sebagai pemimpin rohani kami yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami. Dan hari ini kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kami peringatan untuk memperhatikan cara hidup kami. Amin. Setiap hari, apakah berkenan ataupun tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dan juga supaya kami tetap menjaga kerohanian kami agar tetap menyala-nyala. Amin. Terima kasih ya Tuhan.
saat ini kami berdoa khususnya bagi Bu Eni Pratamagea. Kami berdoa Tuhan berikan dia kesehatan yang baik, berkati keluarga mereka Tuhan, apapun dan pekerjaan mereka, berkati anak mereka Tuhan, Engkau yang memelihara seluruh kehidupan keluarga mereka. Dan kiranya pada masa ini, pada waktu ini Ibu Eni mengalami pergumulan hidup, berikan dia kekuatan ya Tuhan, dan biar ada dapat keluar sebagai pemenang. Amin. Dan saya mau berdoa buat kedua orang tuanya, yaitu Bapak Hogligia dan Ibu Otlina Zamboa. Berdoa untuk keselamatan jiwa kedua orang tuanya ini Tuhan. Biarlah di hari-hari tua ini kedua ibu bapaknya ini Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Amin. Tuhan, terima kasih. Semuanya ini kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan yang kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita mau sepakat berdoa dalam beberapa menit ke depan supaya rame. Puji Tuhan nih, suara Bu Warina juga jelas ketika berdoa. Boleh di unmute supaya atmosfernya semangat ya. Dalam beberapa waktu ke depan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan orang yang kita terbeban, mereka yang kita pernah kenal di dalam pelayanan ini, supaya mereka terutama dibangkitkan rohnya, mereka boleh siapkan diri mereka gitu ya. Ya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk Pak Tony Tuhan. Terima kasih untuk Pak Tony yang dulu pernah bergabung di dalam pelayanan ini, dan Tuhan sudah ubahkan kehidupannya di dalam pelayanan ini. Aku berdoa dimanapun Pak Tony berada, Tuhan berkati kesehatannya. Aku berdoa untuk keselamatan terjadi untuk Pak Tony ya Tuhan, bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupannya, berkati pekerjaannya. Aku berdoa supaya keselamatan terjadi atas hidup Pak Tony dan juga keturunannya, anak-anaknya dan juga cucu-cucunya ya Tuhan. Aku juga berdoa untuk Bu Lishe ya Tuhan, suami dan kedua anaknya ya Tuhan, yang pernah bertahun-tahun bersama dengan kami dan sudah diubahkan di dalam pelayanan ini dan tidak pernah ada bermasalah dengan hati. Mungkin mereka sedang lemah saat ini. Kami bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau bangkitkan roh Bu Lishe ya Tuhan, Bu Lishe Kusuma ya Tuhan, bersama suami dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekalipun mereka tidak berada di dalam komunitas ini, Engkau yang terus membangkitkan roh Bu Lishe, suami dan anak-anaknya, dan juga ya Tuhan Pak Tony, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk keselamatan terjadi atas mereka. Engkau yang membangkitkan roh mereka ya Tuhan, kembali bersemangat di dalam Engkau. Engkau memberkati kesehatan mereka, kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Terima kasih ya Tuhan, yang kami tahu Engkau menjawab doa-doa kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkuat dengan baik. Amin. Biarlah dia senantiasa di dalam lindungan Engkau ya Tuhan. Amin. Berilah Tuhan kekuatan. Amin. Dan ada untuk biarlah dia Tuhan sentiasa terus melakukan firman. Amin. Tuhan pada kegiatan dan Tuhan. Amin. Biarlah membangun kerohanian kami. Amin. Biarlah jalan ya Bapak. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anak Bapak yang baru lahir, Tuhan biar dia menjadi anak yang baik. Amin. Biar dia menjadi anak yang sempurna ya Bapak. Amin. Itulah nama Engkau ya Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman dalam setiap kami ya Tuhan. Amin. Firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Ata ya Tuhan.
biarlah bertumbuh. Dan akan berbuat dengan yang baik ya Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan, saya Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pratiningsih, tapi juga untuk kami sekalian. Kami berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, supaya Engkau yang memberkati kesehatan kami, seluruh isi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk belas kasihan-Mu, Engkau yang menopang kesehatan kami, Engkau yang memberkati pekerjaan kami ya Tuhan, Engkau yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami beribadah kepada Engkau, mencari Engkau, firman-Mu akan digenapi, bahwa tidak kekurangan satu yang baik orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Eni Gia Pratama yang tidak bisa bergabung, juga Bu Rini ya Tuhan. Pak Ara, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, juga Pak Titius yang ada kesibukan di gereja lokal, ada juga tadi Ibu Idam yang bergabung sebentar. Kami serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka terus menyala-nyala di dalam Tuhan, terus semakin berakar di dalam firman Tuhan, diubahkan di sisa hidup kami yang tidak lagi panjang ini ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Kami akan akhiri doa pada malam hari ini ya Tuhan. Secara fisik kami lemah, tetapi kami tahu ketika kami nanti beristirahat, kami bangun kembali, kami tahu bahwa kami sudah dalam keadaan kerohanian yang bugar dan siap untuk melanjutkan pertandingan iman kami sampai pertandingan iman itu kami selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami mau akhiri pertemuan ibadah ini, kami berdoa supaya pengampunan-Mu turun atas kami jika sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami yang Tuhan dapati. Kami berdoa supaya pengampunan-Mu dan penyucian darah Yesus atas kami, sucikan kami ya Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkan tidur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, betul-betul kami dengan kuasa darah-Mu. Ketika kami bangun, kami tahu bahwa kami akan benar-benar, kekuatan kami dipulihkan, kekuatan kami disegarkan kembali ya Tuhan. Terutama roh kami tetap menyala-nyala. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap bentuk siasat si jahat yang bersama menyerang kami tidak akan berhasil. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pas 2 jam. Haleluya ya. Tetap bersemangat. Daging kita memang lemah, tapi roh kita kembali dibangkitkan ya. Oke. Ya, sama-sama ya, sama beristirahat ya. Amin.